Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solihah, kita jumpa lagi dalam pelajaran tematik ya. Tema 3 dibuka bukunya ya, tentang wawancara. Sebelum mulai pembahasan materi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua kegiatan harus kita dahulukan membaca basmalah, karena semua apapun pekerjaan kita akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini mungkin kemarin sebelum PTS sudah pernah kita baca ya, wawancara, tapi belum sempat Ustazah jelaskan. Baik, hari ini Ustazah akan jelaskan wawancara itu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada saat kita memulai wawancara, kita harus tahu dulu pengertian wawancara itu apa. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci. Pada saat wawancara harus ada pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai, dan narasumber, orang yang diwawancarai. Jadi seperti dialog ya, lihat kan di TV-TV ya kalau orang lagi mewawancarai ya. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam wawancara. Yang pertama, siapkan topiknya berdasarkan hal dan peristiwa. 2. Buat daftar pertanyaan, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Lihat aja di TV-TV. Misalnya nih, wartawan itu pasti dia sebelum mewawancarai narasumber sudah menyiapkan topik. Misalkan topiknya tentang beternak ikan cupang misal. Ya pasti dia akan cari narasumber yang sudah mempunyai ternak tersebut. Saat wawancara, lakukan hal-hal berikut. Pertama, perkenalkan diri, bicara dengan ramah ya. Kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas, bahasa yang santun. Jangan bahasanya kasar atau tidak boleh ya, makanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, catat jawaban yang jelas dari narasumber. Setiap pertanyaan yang kita ajukan, narasumber menjawab, kita mencatat. Kalau sekarang mungkin sudah zamannya tinggal pakai handphone ya, direkam ya sekarang ya, tidak perlu mencatat. Nanti setelah direkam baru dipindahkan di komputer ya, atau langsung di copy paste ya, sekarang sudah canggih. Yang keempat, akhiri wawancara dengan baik dan menyenangkan. Kalau saat wawancara yang ada di layar ini adalah cara wawancara model lama ya, jadi belum ada teknologi handphone yang canggih ya. Jadi wartawan itu masih mencatat pakai buku kecil ya. Nah, kalau sekarang sudah canggih, teknologi sudah maju, jadi semua apapun itu merekam saja. Nanti dari rekam akan langsung dipindahkan ke komputer, langsung berupa tulisan. Sudah canggih ya sekarang ya. Setelah kita memperkenalkan diri, nah kita buat daftar pertanyaan. Yang pertama, harus ada kata apa. Fungsinya menanyakan hal atau peristiwa. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, harus ada kata berapa. Fungsinya menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Itu ya contoh pertanyaannya. Yang ketiga, harus ada siapa. Fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dari peristiwa. Contoh, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Itu contoh pertanyaannya. Yang keempat, harus ada di mana. Berfungsi menanyakan waktu kejadian. Contoh, di mana Bapak beli makan hewan itu? Yang kelima, harus ada kapan. Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Itu contohnya ya. Yang keenam, harus ada mengapa. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak selalu dibersihkan secara teratur? Yang ketujuh, yang terakhir,
saat membuat pertanyaan. Bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, begitu ya cara membuat daftar pertanyaan. Harus ada 7 ya. Daftar itu ada apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Begitu. Nah, setelah itu kita catat ya, pertanyaan yang kita ajukan itu kita catat dulu. Nah, jawaban yang diberikan narasumber kita tulis ya. Nah, setelah kita tulis baru kita buat kesimpulan, kita buat laporan. Nah, ini adalah contoh daftar wawancara sederhana ya. Lihat, ada topik wawancaranya, misalkan mau topik apa. Ada ya. Nah, terus ada narasumber siapa, pewawancaranya nama kita, waktunya jam berapa, dan tempatnya di mana. Itu harus ditulis di daftar wawancara sederhana ini. Nah, ajukan buat daftar pertanyaannya tadi. Yang pertama tadi apa, terus yang kedua, terus 3 gimana, yang keempat 5, 6, 7. Nah, setelah kita ajukan satu persatu pertanyaan, ada 7 pertanyaan, kita tulis jawabannya di sampingnya. Nah, setelah itu baru kita buat kesimpulan. Nah, ini adalah daftar ini yang kita bawa ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber sesuai topik. Topik banyak ya, misalkan tentang beternak ikan, beternak menanam bunga, juga bisa dia banyak tanaman hias nih. Kita boleh tentang tanaman, tentang ternak, tentang binatang hewan kesayangan, atau mungkin tentang hobi ya, atau dia pernah mendapat juara pada saat lomba, boleh. Jadi topik itu banyak sekali, atau tentang kerja bakti di lingkungan ya, banyak ya topik itu ya. Jadi tapi harus cari narasumber yang tepat. Sekarang kita akan membahas tentang narasumber dalam wawancara. Tadi kita sudah bicara tentang pewawancara, apa aja yang harus dilakukan. Nah, narasumber berfungsi memberikan informasi kepada pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Syarat-syarat narasumber saat diwawancarai. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidangnya. Jangan sampai kita mencari narasumber yang tidak tahu apa yang mesti dijawab atas pertanyaan kita. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang. Dan jadi bidang ini adalah sesuai ya dengan topik yang akan diwawancarai ya. Jangan misalkan kita bertanya tentang pertanian, dia jawabnya peternakan, ya tidak nyambung ya. Jadi dan itu pun dia juga harus ahli di bidang itu. Ya, nanti dia malah ditanya nggak tahu, tidak baik ya. Berarti dia bukan narasumber yang tepat. Yang ketiga, mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi ini narasumbernya harus yang terlibat. Jangan yang kita narasumbernya malah temennya atau istrinya atau adiknya ya, bukan orang yang langsung. Jadi harus orang yang berkaitan langsung. Setelah itu, narasumber merupakan orang yang berperan penting dalam wawancara. Jadi harus dilakukan atau harus diperlakukan dengan baik ya. Jadi narasumber ini adalah suatu ujung tombak keberhasilan dalam kita mewawancarai seseorang ya, atau membahas suatu topik ya, begitu. Tadi sudah bagaimana cara membuat menjadi seorang pewawancara, membuat daftar pertanyaan, dan bagaimana cara mencari narasumber. Sekarang adalah sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber. Di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama, sebelum kita mewawancarai narasumber, kita harus memperkenalkan diri serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara apa. Jangan kita janjian lewat WA, tahu-tahu kita nggak memperkenalkan diri siapa, terus maksudnya apa, tujuannya ngapain ya. Jadi harus jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Jadi setelah kita
kenalkan diri kita, maksud dan tujuan, terus kita eh, harus menggunakan bahasa yang baik. Terus kita minta, bisa tidak kita mewawancarai Pak Bu, begitu. Yang ketiga, menepati janji saat wawancara. Setelah kita atur waktu dengan narasumber, kita harus menepati janji. Jangan sampai narasumber udah menunggu kita tidak datang, ya. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, memberi makan dan minum. Nah, kalau perlu narasumber tuh disiapin ya, makan, minum. Bapak mau minum apa? Mau makan apa? Gitu ya. Biar dia senang dan dia akan memberikan informasi tentang topik yang akan kita bahas ya pada saat wawancara nanti. Yang kelima, berbicara dengan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara ya. Jadi bahasanya harus santun, jangan sampai kita marah-marah, bahasanya kasar, tidak boleh. Dan kita harus interaktif, jangan pas kita diem aja ya. Jadi kita harus ada interaksi ya. Jadi bahasa tubuh kita pun harus semangat juga ya saat wawancara ya. Jadi kelihatan kita itu orang yang aktif ya, bukan orang yang pasif, ataupun jangan terlalu diem ya, begitu. Nah, di sini dibahas lagi untuk daftar pertanyaan dalam membuat laporan. Nah, setelah wawancara selesai, daftar pertanyaan juga sudah selesai diisi dan pertanyaan juga sudah selesai dijawab, jawaban juga udah dipindahkan ke daftar. Nah, sekarang kita akan ke tahap laporan wawancara. Nah, tahapannya pertama, sebelum kita mulai, tadi sudah dijelaskan juga di awal. Pertama, tahap pembukaan, memperkenalkan diri. Yang kedua, tahapan inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan tadi ya, daftar tadi. Yang ketiga, tahap penutup, pewawancara akan menutup wawancara dan harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan serta mengucapkan terima kasih. Jadi kita itu harus memberikan bahwa kesannya kita tuh baik, jangan murung, sedih ya. Mau wawancarai orang kok sedih, murung, apalagi manyun ya, tidak boleh. Kita harus tetap tersenyum walaupun kita lagi tidak kurang baik, begitu. Jadi kita harus memberikan sikap yang baik, berdiri duduknya juga tegak, jangan nunduk, jangan ngantuk, jangan malas-malesan ya. Jadi setelah selesai jangan langsung pergi, ucapkan terima kasih, salam, jabat tangannya, begitu ya. Setelah kita selesai mewawancarai narasumber, kita membuat laporan hasil wawancara. Pertama, diulang lagi topik wawancara. Topik ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan selama wawancara sebagai batasan agar tidak keluar dari topik yang disajikan. Jadi topik ini penting agar tidak keluar jalur. 2. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberi informasi terkait topik. Misal atau contoh, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti, misal ketua RT, ketua RW, dinas kebersihan, atau tokoh masyarakat. Ketiga, pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Yang keempat, waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan diwawancarai. Contoh, kegiatan kerja bakti dilakukan di RT 004 Gang 5 hari Ahad 28 Maret 2021. Yang kelima, hasil wawancara. Tujuannya ditulis agar mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Yang keenam, kesimpulan. Ya, kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari kegiatan wawancara. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Ini hanya sampai 6 ya. Ini salah nulis ini. Oke, seperti itu cara membuat laporan ya. Beda sama tadi ya. Nah, lihat. Nah, ini adalah contoh laporan wawancara. Lihat latar belakangnya. Ya, bisa di screenshot nanti ya. Tujuannya, terus hasil wawancaranya, topiknya apa, narasumbernya siapa, pewawancaranya, waktu dan tempat ya. Terus hasil wawancaranya misalnya Pak Beni dan Pak Budi ini ya. Nah, apa aja, dialognya seperti apa, begitu untuk laporan wawancara ya.
Ini namanya laporan wawancara. Lihat formatnya seperti ini. Kalau yang di depan tadi adalah daftar. Daftar ketika kita melakukan wawancara ke narasumber. Kalau ini laporannya. Nah, ini ya, ada percakapannya ya, yang tadi ya dipindahkan ke sini. Terus ada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada satu paragraf. Nah, begini bentuk kesimpulannya. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, kita dapat melakukan beberapa hal, misal melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Adapun hal yang dapat kita peroleh adalah kita dapat merasakan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Oleh karena itu kita harus mencintai atau ayo cinta lingkunganmu, begitu ya. Untuk kesimpulan, beginilah cara membuat laporan dari hasil wawancara kita. Seperti itu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya dari awal sampai akhir. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ustazah.